Si, kau tahu nggak sih toko yang namanya HB siapa ya? HB siapa? Jasin. Oh iya, Habib Jasin. Nama saya Hans Bagus Yasin. Saya lahir pada 31 Juli 1917 di Gorontalo, Sulawesi. Ayah saya bernama Bagus Mantu Yasin dan dia bekerja di sebuah perusahaan minyak tanah besar di Hindia Belanda pada kala itu. Lalu ibu saya bernama Habibah Jal. Dia adalah seorang yang penuh kasih sayang dan membentuk nilai-nilai hidup saya. Kau tahu nggak sih dulu masa kecilnya beliau ngapain aja sih? Gini, Dalam perjalanan hidupku, aku sering dikenal sebagai pengarang, kritikus, dan penyunting sastra. Akan tetapi, lebih dari itu, aku adalah penjaga sastra Indonesia. Karena kecintaanku, aku mendokumentasikan dan mengumpulkan berbagai karya sastra dari berbagai penulis Indonesia. Aku mendirikan dan memimpin majalah sastra. Aku juga bekerja sebagai redaktur di Pustaka Sastra Balai Pustaka dan juga aktif di berbagai media. Aku percaya bahwa sastra adalah cermin bangsa dan tanpanya kita akan kehilangan jati diri. Beliau pernah menempuh pendidikan di mana ya? terus dia pernah dapat julukan apa sih? Makanya dia juga katanya pernah meraih penghargaan. Penghargaannya apa aja sih? Aku kurang tahu. Coba tanya temanku. Saya Habibah Jal, ibu dari Hans Jasin. Sejak kecil, ia memang suka membaca dan menulis. Ia bersekolah di Holland Inlandse School di Gorontalo, lalu lanjut ke Mir Uikebrei Pelajaran Inggris di Manado. Dia kuliah di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Dan karena pengabdiannya di bidang sastra, Universitas Indonesia memberikan gelar Dr. Honoris Causa kepada Habib Jasin. Banyak orang menyebutnya sebagai paus sastra Indonesia karena opini dan ulasannya yang sangat berpengaruh di dunia sastra. Dia juga telah menerima berbagai penghargaan bergensi, seperti Satya Lencana Kebudayaan pada 1969, Martinus Nixon Prize pada 1973, Anugerah Seni pada 1983, Roman Magsaysay Award pada 1987, dan juga mendapat penghargaan dari C. Wright Award pada 1992. Dari sini kita tahu bahwa bukti dari karya dan dedikasinya telah melewati batas negeri. Saya bangga pada anak saya karena dia tidak hanya mencintai sastra, tapi juga mengharumkan nama bangsa. Kalau temennya siapa ya? Nah, kamu juga kurang tahu sih. Coba kita tanya temanku ya. Aku Karil Anwar, Habib Jasinlah yang menemukan puisiku dan kemudian ia mengangkatku sebagai pelopor angkatan 45. Ia percaya bahwa puisi-puisi bukan sekedar individualisme, melainkan cahaya bagi bangsa yang baru merdeka. Ia adalah wajah sejarah. Dalam bukunya Karil Anwar, pelopor angkatan 45, ia menyusun dan membela puisi-puisiku, termasuk tuduhan plagiat menyelimuti Karawangan Bekasi. Dia menyadari keterbatasanku. Dia juga merasakan ledakan dari puisiku. Jasinlah yang membawa puisiku masuk ke majalah-majalah sastra Indonesia seperti Panji Pustaka. Dengan ketelitiannya dan instingnya, ia membawa puisiku kepada takdir alis Jabana. Mereka yang tidak menjadikanku sekedar penyair, melainkan semangat zaman. Namun kami bukan tanpa kontroversi dalam kasus penerbitan sajak-sajakku yang dianggap meniru tanpa melibatkan nama asli
Jasin mengambil keputusan lembut. Ia bukan hakim keras, melainkan wasit yang membiarkan publik menimbang sendiri. Singkatnya, HB Jasin bagiku adalah lentera malam. Dia menemani puisiku agar tidak dibaca saja, melainkan dipahami, dihormati, dan dikenang. Oke.